Ini ya, salam dan bahagia kakak semua. Sesuai kesepakatan kita bersama kayak menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Nah, jadi nanti hari ini kita akan memaksimalkan fitur chat ya. Tidak ada jawaban dan sebagainya, jadi hanya di chat dan open mic. Klik present sebelum bertanya kayak. Ada pertanyaan nanti atau mau menjawab pertanyaan kawan-kawan bisa present. Gangguan teknis sudah hal wajar. Yang pasangnya tiba-tiba aku belum nyala. Modulnya Kak? Belum. Hampir baca kayak. Yang kedua, kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini yang ketiga sama dengan desain. Desain dan understanding by design. Oke, baik Kak, kita lanjut dulu. Nah, kayaknya agenda kita pada sesi kali ini backward design atau understanding by design. Kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki-Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Sudah pada kurikulum Merdeka belum Pak? Kelas 78 ini kita. Yang belum ada Kak? Sebagian. Oh, berarti sekolah sebagian sudah melaksanakan kurikulum Merdeka berarti ya? Ya. Walaupun ada yang masih K13. Baik Kak, nanti kita satu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Gimana nih Kak David? Ada bayangan belum Kak? Ya, PPT. Ada tujuan nggak ya? Dan tujuan apa Kak? Tujuannya harus jelas. Lalu yang kedua, menentukan tujuan.
Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kehidupan PJK? Silakan Kak dijawab di kolom chat Kak. Video saya nggak jelas atau tidak?
Tapi teks ininya muncul kayak? Muncul ya, muncul. Nggak apa-apa, yang penting ini dulu muncul. Oke, baik, saya minta pendapat dulu ya. Pak Ripani, kenapa 4 Kak? Kita ini belum membuka modulnya lagi, jadi ikut-ikutan aja dulu 4, coba-coba dulu. Tapi kada tahu dalam isi dalamnya. Buka nggak ada di WA juga saya. Pak Julius dari duluan deh. Ayo Kak, kenapa 4 Kak? Masih bingung jawabannya. Ya kan Kakak jawab 4. Alasannya aja Kakak duluan deh Kak. Kakak nih jawab 5 nih, kenapa Kak? Makasih Bapak Sikar. Baik ya, karena ini kita juga jarang ikutkan pelatihan ya. Dan ini baru pertama kali untuk yang ini kita baru dilakukan
sama aja sih Kak, kayak kata Kak Tar tadi. Mungkin ya dalam kurikulum Merdeka ini ya dari mungkin bentuk kerangkanya masih belum terlalu hafal, gimana cara penyusunannya gimana. Itu aja sih Kak. Ya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa sama-sama kayak Iya Kak, siap Kak. jadi kita jangan sampai tertinggal, karena pelajaran PJOK ini disenangin kan kayak. Iya, siap. Oke, baik, kita lanjut dulu kayak. Silakan Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak jawab di kolom chat kayak.
menanamkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dalam konteks olahraga. Juga memberikan pengetahuan tentang teknik olahraga yang aman dan cara mencegah cedera. Terakhir, untuk mengembangkan kebiasaan berolahraga secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup. Sehat. Ya mungkin itu. Untuk mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan. Asal pengejaran fisik, mentalnya enggak kan? Mental juga Kak. Fisik. Ada yang bisa jawab Pak? Di pengembangan fisik. Untuk fisik. Ya. Oh, di keterampilan motorik. Apakah ini tidak melanggar isu-isu yang kemarin Kak? Kan setiap peserta didik ada yang seperti kemarin kan ada yang berat badan berlebih, Obesitas. ada yang tinggi rendahnya berbeda. Itu bagaimana ya caranya? Tinggal disesuaikan sampainya ya sama beban latihannya.
Kak Tar bilang ini gimana Kak? Tolong bisa dibacakan lagi Kak. Pengetahuan itu sudah sering kita lakukan, tapi kesadaran mereka dalam perbedaan itu melakukan hal itu. Takutnya kalau kita cuman di sekolah, saat di sekolah aja, nanti saat di rumah kita tidak melaksanakan bagaimana sih cara menjaga atau memiliki kebugaran jasmani itu. Oke, terima kasih Kata, bagus nih. Kompetensi dan PKP dalam kesehatan disiplin dalam hal ini gimana Pak Wahyudi? Lebih disiplin dalam olahraga Pak. Dari Pani, tambahkan. Ya, terima kasih. Mungkin sudah mencakup pembagian. Ya, paling tambah yang bisa
membiasakan hidup sehat karena bagian dari gaya hidup mereka. Itu aja mungkin. Oke, baik. Kasang nih, saya mau dengar suaranya. Masih aman Kak sinyal Kak? Halo Kak Asa. Halo Kak, halo. Gimana Kak? Yang mana? Tentang tujuan Kak. Menurut Kakak gimana? Membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif. Tiga, membangun dan menerapkan kakak bisa dipahami, bisa diresapi. Ini CP terbaru ya. Jadi kita tugasnya membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih membangun dan menerapkan. Nah, kalau yang nomor 2 ini gimana Kak pelaksanaannya? Ada yang bisa bantu Kak? dan gaya hidup sehat dan aktif. Kalau menurut saya ya untuk memberikan dukungan yaitu dengan memberikan arahan
olahraga, lari dan sebagainya. Yang penting ada pergerakan dalam kesehariannya. Nah, misalnya di rumah ataupun di sekolah itu ada gerakan yang dapat dilakukan untuk kesehatan otot. Itu aja, Kak. Berarti ini kita memberi dukungan ini, apakah kita memberikan mereka itu pola latihan atau bagaimana? Kalau di sekolah kan kita pasti punya konsep kayak, tapi kalau untuk di luar sekolah dalam kehidupan karya mereka itu apakah kita perlu memberikan pola latihan atau bagaimana? Kayaknya untuk pola latihannya kita sampaikan dengan menggunakan cara yaitu pertama kan untuk menjaga kesehatannya. Hati-hati kalau saat bersepeda harus mengingat apa yang menjadi akibat kalau bersepeda di jalan-jalan raya. Dari saran aja kita, kalau olahraganya tetap di sepedanya. Itu aja, Kak. Kalau lari Menurut saya di sekolah, misalnya menyarankan mereka untuk melakukan olahraga jogging pada saat misalnya hari Minggu pagi atau mereka kecil itu kita sudah menanamkan, otomatis nanti pemikiran mereka itu bahwa ini loh yang positif, gitu kira-kira kayak. ya betul sekali. Lalu untuk yang nomor 3 ini gimana, Kak? Boleh ke Wahyudi, Kak? Ke Wahyudi atau Kak Guntur? Silakan, Kak. Pak Guntur? Kalau menurut saya mungkin di dalam kelompok mungkin membangun kerjasama di dalam sebuah tim, saling berkoordinasi.
dan untuk emosinya bisa terjaga agar dengan gotong royong tidak ada masalah terjadi di antara mereka sehingga emosinya dapat terjaga. Itu aja, Kak. Terima kasih Pak. Nah ini Kak Rifani yang ahlinya. Nah, nomor 3 ini kan membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Itu konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim dan inklusivitas. Jadi pembelajaran kita kemarin kan ada inklusivitas kan Kak, ada yang disabilitas dan segala macam, dan nilai-nilai fair play ini negatif. Tiap pertandingan pasti mengalami ini ya kayak gimana Kak Rifani? Ini Kak Rifani yang lebih banyak pengalaman. Enggak juga. Kalau pengalaman kita dari sisi fair play sikap siswa untuk menghargai kemenangannya dan menghargai kekalahannya. Jadi fair play ini sama dengan sportivitas, menghargai kemenangan. Labil karena mungkin ada faktor ini. Kalau kita di antar pelajar ini kan tergantung gurunya. Kalau gurunya emosional, emosi cepat naik hitam, nah anaknya juga cepat juga emosionalnya, jadi harus bisa meredam. Berarti ini kayak pas kayak berarti kita membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional. Iya betul. Dalam kerja tim kita sudah menanamkan bagaimana cara-cara dengan teman, dengan lawan, ya, apalagi dengan wasit. Biasanya kalau sepak bola itu rentan sekali kan. Iya betul. Kak wasit apa Kak? Poli. Kita kebetulan wasit basket. Basket. Nah ini basket ini juga rentan juga ini. Waduh. Saya juga pemain, berarti ini saya pernah ngalami walaupun sikat-sikat kayak Iya. hal kan belum kayak Iya. Karena kontak bodi langsung. tak body. Kalau body itu nah berarti hal kayak dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kan? Langsung connect atau volunteer boleh.
Boleh kata. Ini kayak tujuan yang dicapaian pembelajaran tadi kan. Nah kita cek dulu Pak ya. Nah ini kan. Nah ini kan tujuan sebagai pembelajaran. Nanti apakah dalam ini kita bisa mencapainya? Mau dipoto dulu Pak? Nah boleh biar bisa bayang-bayang. Betul sekali. itu berapa nih? Bagi itu berapa Kak?
mereka berkeringat. Dan berkeringat itu kan mereka mengeluarkan beberapa penyakit ya, yang menimbulkan kesegaran, memasuki tahap kesehatan. Apakah masih pantas ke animenya 3 Kak? Diulang lagi Kak pertanyaannya. Jadi kan kakak ya, kalau ini kan Terlepas dari kurikulum. dari kurikulum apapun, apakah kakak selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. PJOK kan secara nama pendidikan jasmani dan kesehatan ya. Ya. Ini olahraga. Di situ kan kakak sudah mengajarkan pendidikan jasmani, anak juga berolahraga dan olahraga mereka menjadikan badan mereka itu sehat dan juga Saya berarti ini untuk menjawab menjadikannya sebagai acuan bagaimana Kak? kita sudah mengetahui bakat anak, minat, dan potensi mereka yang ada dalam dirinya. Gitu. Ada yang sudah jawab di kolom chat? Belum Pak? Jawabannya kan kakak sudah memahami dengan baik kah? Atau belum memahami atau memahami dengan cukup? Bisa Kak langsung dijawab seperti itu Kak? Menurut Kak Repani Kak, pendidikan jasmani itu seperti apa sih Kak? Menurut saya, jasmani ini adalah pendidikan yang kompleksitas. Artinya akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan sepenuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas.
aspek ya. Betul. Aspek fisik, mental, sosial dan emosional. Lalu kalau olahraga itu apa Kak? Membentuk gerak, aktivitas, Untuk gerak. ya, aktivitas Nah, kebiasaan. pendidikan jasmani ini untuk prestasi atau gimana Kak? Yang mana Kak? Untuk yang prestasi ini apakah pendidikan jasmani atau olahraga? Olahraga, Ya Kakak. olahraga prestasi itu. Olahraganya yang untuk prestasi. Nah, berarti olahraga yang tertentu ya. Ya. Karena olahraga itu kan aktivitas fisik yang struktur ya. Dan mencapai prestasi. Nah, berarti kalau untuk pendidikan jasmani itu kalau di sekolah berarti itu kita lalu bagaimana cara kita buatkan gimana tuh? Di ekstra kurikuler, ya, school. Yang lain sepakat? Nah, jadi udah paham Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran Kak ya? Terlepas dari kurikulum apapun. Baiknya ini Kak, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kak? Sangat bisa. Silahkan Kak jawab di kolom chat Kak. Ayo Kak Bibi, Bayuni, sampaikan aja Kak utaranya Kak.
sudah menjelaskan sangat bisa, karena tujuan kurikulum merdeka adalah kebebasan sekolah, menentukan metode pengajaran sesuai. Kita mengutamakan pengembangan karakter dan kreativitas siswa. Oke. Ya, karena kurikulum merdeka memberikan pembelajaran benar. Gimana nih Kak Julius? Maksudnya gimana nih? Baik, tidak menarik, tidak menyenangkan. Iya Kak, untuk kurikulum merdeka memang itu dipenjaskan untuk kami SD kan itu mungkin secara apa yang agak ekstrim lah, misalnya ekstrim itu dari segi pelatihan segala apa, makanya agar menarik minat peserta didik kita, bagaimana cara kita untuk mereka ikut aktif dalam kegiatan misalnya di praktek maupun di luar ruangan. Dan sekarang jadi permasalahan kami, ibaratnya saya di sekolah saya ini, itu bukunya itu menggunakan buku lama, buku baru yang seperti buku belajar itu sering digabung tema. Nah itu yang Ada tanggapan? Saya mungkin bisa tujuan dikembalikan ke diri kita, jadi kebebasan kita untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik kita, Kak. Jadi kemungkinan mungkin sangat bisa tercapai kalau yang 19 sesuai yang diberikan kita Oke, terima kasih Kak Guntur, Kak Julius. Berarti ini kakak udah paham juga kayak dalam konteks kurikulum mereka apa tujuan ini bisa dicapai. Saya bisa menjawab kayak kayak ini Kak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam PP yang awal tadi kayak pencapaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam PP. Nah ini yang seperti kakak pahami tadi, kakak bisa mengatur bagaimana kebutuhannya kayak, karena setiap sekolah dan setiap daerah itu pasti berbeda. Jadi ini kita diberi kebebasan dalam menentukan tujuan pembelajaran seperti yang di awal tadi. Bisa menentukan aktivitas pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran yang jelas, kita kakak tahu nih
itu bisa menggunakan dengan diferensiasi konten atau proses. Yang awalnya kita menggunakan bola kecil, kita ganti dengan bola besar dan dengan jarak yang dekat. Nah, itu bisa dipahami kayak. Bisa. Intinya kan tujuan pembelajaran kita itu kan mereka bisa melakukan lempar tangkap bola. Walaupun nanti dalam proses dan kontennya itu nanti berbeda, dari yang bola kecil, bola besar, jarak yang dekat dan jauh. Itu bisa dipahami kayak. Bisa. Jadi nanti ini memudahkan Kakak dalam pembuatan modul ajar. Nah, baik Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar bisa memberikan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi waktu kita sedang harus dilakukan. Gimana ini Kak? Bermain seperti permainan kecil dan istilahnya sambil berlomba gitu. Oke, berarti dibuat dengan cara bermain kayak Ya, sama seperti yang lempar tangkap bola tadi juga kayak. Oke, Kak Julius ada tanggapan nggak? Enggak ada Kak. Berarti sepakat nih kayak sama Kak Rifani. Iya, cuma ada beda dari usia aja, itu yang bedakan Kak. Memastikan artinya kita bisa seperti punya Kak Rifani tadi dengan dibuat permainan tanpa disadari mereka bahwa itu adalah suatu sudah masuk ke materi. Ya, siap. Begitu Kak Rifani ya. betul sekali. Jadi tanpa sadar mereka sudah belajar sebenarnya. Semuanya itu dalam hal permainan yang sering mereka sadari. Lalu menentukan metode penilaian asesmen ya. Ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran ini masuk ke aktivitas pembelajaran. Jadi pahami ya.
polanya sama. Oke, baik Kak, kita sambil lanjut. Ini Kak, aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah ini Kak? Salah Pak. Kalau menurut saya benar. Nah, lanjut. Sama Kak. Nah, sudah nih. Oh ya, benar kayak Pani diri dulu nih dari Pani. Ya. Hanya keterampilan benar ya. Kemungkinan benar Kak. Benar. Kak Wahyudi. Iya, benar. Nah, Kak David. Kak David. Kak Julius. Benar Kak. Nah, Asal jangan pakai kemungkinan, ini pasti benar. Nggak boleh kemungkinan, itu kira-kira. Terus yakin. Gimana nih Kak? Ayo, ayo. Saya ikut yang benar aja. Nah, yang jawab salah nggak? Paham. Senior lagi, ya. Hei. Apa alasannya nih Kak? Ayo, Haji. Jawabannya apa Kak? Aduh, salah lagi. Salah pulang. Iya, paham. Enak ada fokus nih. Nah ini Kak. Dua kali itu. Ini benar. Jujur jalan. Saya nama tiga saya.
Kayaknya betul ini. Jadi ya saya Kak Jayus. Betul juga nih, nah, 4 ada betul. selangnya keberipatan. Ikut yang betul dia kok. Iya. Nah, sudah bujur nih. Nanti Katarnya aku jaga di pinggir jalan nih. Kira-kira beliau lah salah mula. Oke, ini betul lah ya. Karena ini sudah dijelaskan juga oleh Kakak tadi. Meliputi Tepuk keterampilan tangan. Tuhan dan saya beri tepuk tangan dulu. Katar nih masih fokusnya nih masih walaupun malam Jumat ya. Kuat. Katar nih kuat namanya feelingnya. Katarnya masih ikut kegiatan di luar. Di sekolah kakak kan pasti ada saya itu berarti itu kalau SMA itu kan ada waka kurikulum kayak. Betul. Nah, berarti dia membuat kurikulum satuan pendidikannya seperti apa, tujuannya seperti apa nanti. Kalau untuk SD dan SMP, kalau SMP gimana? Kalau SD ini kayaknya masih masing-masing guru kayak. Kalau untuk satuan pendidikan secara keseluruhan itu belum ada. Kalau tempat Katar gimana Kak? Berarti masing-masing guru atau sekolah Kak? Kalau SMA ke Ripani kayak? Ya, Apa di SMA apa di SMP. SMP ada wakil guru juga Kak? Nggak ada, cuma ada aur. Aur. berbagi praktik baik. Nah ini Kak, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan?
tempat siapa yang kemarin yang dekat sungai itu? Tempat ke Julius ya? Ya, Pasti berbeda kayak kultur geraknya, apalagi yang di kota dan di desa seperti yang kita bahas kemarin tentang inklusivitasnya. Jadi ini kita bisa mengembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Tapi ini kita sudah memahami juga kayak dari berbagi cerita pada saat KHK menyusun kurikulum PJK. Boleh Kak, bagaimana KHK selama ini merancang program PJK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJK? jawabnya di mana Kak? Boleh open mic, boleh di chat, boleh. Ya kita akan lakukan. Yang bingung nih oleh sistem belum terus Kak. Terus terang kalau di sini nggak ada kegiatan. Cuma kalau dapat soal ya waktu rutinnya baru dapat soal yang kayak Boleh ya. ya mereka ada nanti ya apa racikan sama Pak kan beda. Itu yang ketua ketua gugus-nya aja nggak ada kegiatan. Itu yang saya bikin bingung selama ini. Nah dari awal kegiatan kok ada yang ini misalnya kegiatan yang ini itu jadi bingung jadinya. Tadinya ada nggak Kak? Nah KHG-nya juga nggak ada. Tahu ada ketuanya ada. Nanti ada rancangan seperti itu Kak ya. Nah, lalu untuk KKG-nya gimana Kakak Pos Nurungga? Bergabung kita kayak di kabupaten. Sama yang lintas itu pada Fatimah. Saya hadir kemarin. Ini sampai ini kita penjelasannya belum begitu jalan kayak. Saya nggak sama kayak kalau ikut KKG-nya masih belum Kak. Kemarin lepas dari SMB masih belum masuk ke SD. Kalau SMP dulu ada berarti MGMT kayak. Ada hari pagi. Kalau dia masuk belum aja. Adanya
Kalau Kak Ripani gimana Kak? Nah, selama ini kita MGMP aktif. Kemarin barusan pergantian ketua, wakil ketua dan sekretaris. Itu kemarin dari Pak Mardianto, udah berapa tahun. Kita pemilihan lagi ketua, wakil ketua. Nah ini ada kepemimpinan yang baru. Pak Fajar ya? Iya, Pak Fajar sama Pak Krismanto kan, sama Ibu Desi yang kemarin itu. Tapi sampai saat ini belum ada istilahnya gebrakan untuk pembuatan pengembangan kurikulum PJOK ini. Kemarin sudah saya sarankan ke mereka, ketua dan wakil, kita setiap kali pertemuan itu harus ada pembahasan masalah seperti menunjukkan mundur, misalnya kan jangan yang ngobrol-ngobrol nanti misalnya traveling, dan kita juga kan Kasang. Ya Kak Orang Tangai. Tapi berhubung kita ini bukan aliran ini yang tidak kenal. Kami juga dituntut juga kalau di kota ini harus online. Jadi sekira-kiranya kami itu jangan sampai ketinggalan. Setidaknya PJOK itu bisa menggunakan IT walaupun kita orang lapangan. Jadi kalau untuk administrasi kita juga dituntut juga oleh pengawas. Jadi sebisa mungkin, tapi kami kemarin itu ada dikasih oleh pengawas. Entah dapat dari mana pengawas, tidak tahu juga. Yang penting ada. Pikiran kita kan dulu seperti itu, sama seperti Kak Guntur juga kan. Apapun yang diberi itu yang kita pakai. Setelah ikut ini kan kita bisa menentukan alurnya, itu kayak. Jadi kita tidak hanya langsung copot dan langsung pakai. Setidaknya kita ATM amati dulu modifikasi. Jadi kita modifikasi yang mana yang perlu kita butuhkan. Mungkin bisa jadi dari situ kakak bisa belajar bagaimana nanti mengembangkan. Nanti lambat laun nanti kita jam katanya. Izin Kak, yang untuk komunitas belajar guru PJOK di Kabupaten ini gimana? Apakah sudah dibuat atau belum? Ini Kakak sendiri Kak, apa sih yang ada adminnya di sini? Nah, itu dibuatkan sama Pak Mardianto. Iya. Nah, itu.
baik Kak, kita lanjutkan dulu Kak untuk menghemat waktu. Apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK Kak? Langsung open mic aja Kak. Yang Kakak anggap sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Gimana Kak? Boleh Kak? Tanggapan Kak? Kak Julius, Kak Rifan. Ya, kalau menurut saya tidak jauh berbeda dengan pendapat Kak Tar tadi. Dan sedikit saya tambahkan, karena siswa ini perjalanan hidupnya masih panjang, jadi kita tanamkan kebiasaan hidup sehat untuk pembelajaran sepanjang hayat. Yang bernilai kayak bukan hanya tentang olahraganya saja kayak, tapi juga mengembangkan berbagai aspek dari siswa. Oke baik Kak, kita lanjut ya. Udah lewat mungkin. Bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Kerjasama dan lain-lain.
apalagi perkembangan zaman dan tren sekarang lah ya, sangat jauh berbeda dengan kita yang dulu. Oke, baik Kak. Nah ini Kak, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Seperti yang saya tambahkan tadi, juga menganalisis kebutuhannya, karena karakteristik peserta didik pasti berbeda, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan, 6 teknologi. Ya. 7 berarti kayaknya masyarakat di kota berbeda dengan di desa. Waktu, alokasi jam pelajaran. Alokasi jam pelajaran ini nanti juga pengaruh juga kan. Kalau jam pelajaran PJOK biasanya kalau ini kan 3 JP, lalu digunakan untuk anak-anak yang berpakaian. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Sering kita ungkapkan tadi apa aja? Fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Ini sering kita bicarakan tadi. Bagaimana cara mengembangkan kompetensi, benar nggak ya? Ini kan kata kunci yang sering kita bicarakan tadi. Yang kakak bilang di chat tadi, ada sosial, emosional, kayak fleksibilitas pembelajaran. Nah, kakak bisa mengatur tujuan pembelajarannya apa, waktu itu kayak bisa dipahami kayak ini kata kuncinya yang kita bahas pada sebelumnya. Oke Kak. Ketiga, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini cara akan kita paham semua. Mari kita diskusikan pemikiran wawancara. Agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, itu dan tumbuhnya kekuatan. Berarti kita hanya sebagai penuntun ya, bukan memaksa.
sesi kita hari ini, kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sepakat gak ya? Sepakat. Kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan baik, kuat, desain. Ada kan saya sampaikan di grup tadi kak, bisa kakak baca lagi dan modul-modulnya bisa diulang-ulang lagi kak. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semua, sehat selalu.